Selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur untuk kesempatan yang boleh Tuhan sediakan buat kita di pagi ini. Walaupun secara fisik kita tidak bisa bersama-sama berkumpul di dalam rumah Tuhan, namun iman kita tidak dibatasi oleh ruang dan tempat. Mari kita bersama menyembah Tuhan pagi ini di dalam roh dan kebenaran. Pagi ini kita bersama-sama memperingati kesengsaraan Kristus. Kita mengingat hari di mana Kristus memberikan hidupnya untuk kita, manusia yang berdosa. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal kepada setiap kita. Sehingga kita yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jemaat, saya mengajak setiap kita boleh mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita menenangkan hati kita, untuk kita boleh sama-sama mengenal kasih dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Saat teduh. Wahyu 5 ayat 12. Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Mari kita mengangkat satu pujian, kita menyatakan besar dan ajaib karya-Mu Tuhan. Dengan penuh penghayatan kita naikkan pujian ini. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benar jalan-Mu, adil dan benar jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Sekali lagi, besar dan ajaiblah karya-Mu, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benar jalan-Mu, adil dan benar jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sekali lagi kami naikkan pujian ini. Besar dan ajaib karya-Mu, besar dan ajaib karya-Mu, jalan-Mu, Raja segala bangsa, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama. Katakan layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak sekali lagi, layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Bagi Dia segala pujian, hormat, syukur.
kasih, Dia angkatku jadi anaknya. Dia angkatku jadi anaknya. Damai kedalamnya. Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya ya Tuhan, bagimu kemuliaan syukur selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, di pagi ini kami mau sungguh-sungguh datang dengan satu kerendahan hati. Seringkali Tuhan, pada saat kami mengatakan bagimu Tuhan segala pujian, syukur, dan kemuliaan dan hormat, kami sulit untuk bisa merasakannya. Namun Tuhan, di dalam kondisi dunia yang tidak mudah yang kami alami hari ini, kami sekali lagi belajar Tuhan, bahwa sesungguhnya kami kecil, kami terbatas di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan, hati kami terbuka untuk bisa memberikan segala pujian, hormat, syukur kami yang tertinggi kepadamu. Tuhan, kami sadar jika kami masih boleh ada hari ini, bukan karena kehebatan kami, bukan karena kekuatan kami, tetapi kami percaya ini hanya karena anugerah Tuhan yang masih mempercayakan nafas hidup bagi setiap kami. Untuk itu ya Tuhan, di pagi ini, pada saat kami datang memperingati kesengsaraan Kristus, biarlah dengan satu kesungguhan, kedalaman hati, kerendahan hati, kami datang untuk merefleksikan begitu besarnya kasih Kristus di atas kayu salib bagi setiap kami. Tuhan berkati ibadah kami di pagi hari ini. Biarlah sungguh-sungguh kami kembali boleh dikuatkan, kami kembali boleh disegarkan, bahkan kami boleh ditegur Tuhan, sehingga hidup kami menjadi satu cerminan bagaimana kami merefleksikan kasih Kristus yang begitu besar terhadap diri kami. Kematian Kristus di kayu salib untuk menebus kami manusia yang berdosa. Terima kasih Tuhan, kami mau persembahkan ibadah kami pagi ini yang tertinggi hanya kepada Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa dan syukur kami kepadamu. Amin. Cepat saya mengajak setiap kita boleh sama-sama membuka Alkitab kita yang terambil dari Matius 27 ayat 33 sampai 44. Jemaat yang berbahasa Mandarin bisa membaca di dalam bahasa Mandarin. Matius 27 ayat 33 sampai 44. Saya akan membacakan buat setiap kita. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia, dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyambut, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya.
Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikianlah juga imam-imam kepala bersama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel. Baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, 'Aku adalah anak Allah.'" Bahkan penyambung-penyambung yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Saudara, peristiwa salib Kristus adalah peristiwa 2000 tahun yang lalu. Salib yang kasar dan paku yang besar dan tajam itu mungkin sekarang sudah tidak ada. Tetapi karya keselamatan Kristus di atas kayu salib tetap berlaku bagi kita, umat yang percaya. Pemberitaan mengenai salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jemaat, mari kita merenungkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh pendeta Neti Lintang pagi ini dengan satu pujian, kisah salib Tuhan Yesus.
位弟兄姐妹平安。这是我们有史以来不在礼拜堂聚会，也不在礼拜堂举行圣餐。为什么呢？因为我们要响应政府的呼吁，我们作为一个好的公民，要支持、要顺服政府的指引。政府的命令是因为百姓的好处，所以我们要感谢上帝，感谢神给我们好的总统，给我们好的国家的领导人。Saudara sekalian, ini adalah masa-masa yang pertama kali mungkin ya di dalam sejarah kita tidak ibadah di gereja dan kita juga tidak mengadakan perjamuan kudus di gereja. Karena kita mau meresponi himbauan daripada pemerintah kita mau menjadi warga negara yang baik, taat akan pimpinan himbauan pemerintah. Dan perintah himbauan ini juga untuk kebaikan kita, rakyat. Kita bersyukur karena Tuhan memberikan kita seorang presiden, Tuhan memberikan kita pemimpin-pemimpin yang baik。在彼得前书2章13节告诉我们说，我们要为主的缘故，要顺服人的一切制度。为主的缘故，要顺服人的一切制度。Petrus mengajarkan kepada kita, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja maupun kepada wali-wali yang diutusnya. For the sake of the Lord, submit yourself to every human authority. 我们这么做，乃是因为我们是一个公民，所以我们要顺服。我们生活在这个世上，我们要顺服人的制度。Saudara, kita masih hidup di dalam dunia, oleh sebab itu kita harus tunduk demi Tuhan, kita tunduk kepada pemerintah. Nah, di dalam bahasa Mandarin dikatakan kita harus taat, tunduk untuk sistem yang ditentukan, pakai kata sistem, 制度. Dan di dalam bahasa Indonesia dikatakan demi Tuhan kita tunduk kepada lembaga manusia, lembaga. Bahasa Mandarin katakan sistem, bahasa Indonesia mengatakan lembaga. Di dalam terjemahan Inggris ada satu versi dikatakan kita juga harus tunduk kepada otoritas. Semua ini bagus. Demi Tuhan kita taat kepada sistem, kepada lembaga, kepada otoritas. Kita bersyukur kepada Tuhan. 我们教会其实每一个礼拜、每一个月一次，也服侍那些生病的、行动不方便的会友，在家里面给他们守圣餐，因为他们行动不方便。这是我们给年纪大的或者是生病行动不方便的会友的一个牧养。Saudara, kita setiap bulan juga memberikan pelayanan kepada jemaat-jemaat yang sakit, yang lanjut usia, yang tidak ada kesulitan berjalan. Setiap bulan kita mengunjungi mereka untuk memberikan perjamuan kudus sebagai satu cara pengembalaan kepada jemaat kita. 所以为这个缘故，今天我们听到完毕之后，我们每一个人在家，我们一起同心来守圣餐。Oleh sebab itu sebentar setelah kita mendengar firman Tuhan, kita akan sama-sama menerima perjamuan kudus di rumah kita masing-masing dengan satu hati. 我们一同来看圣经, mari kita sama-sama kita melihat membaca firman Tuhan. 约翰福音第12章20节到26节。约翰福音第12章20到26节。
那时上来过界礼拜的人中有几个希利尼人，他们来见加利利伯赛大的腓利，求他说：“先生，我们愿意见耶稣。”腓利去告诉安德烈，安德烈同腓利去告诉耶稣。耶稣说：“人子得荣耀的时候到了。我实实在在的告诉你们，一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒；若是死了，就结出许多子粒来。爱惜自己生命的，就世上生命；在这世上恨恶自己生命的，就要保守生命到永远。若有人服侍我，就当跟从我；我在那里，服侍我的人也要在那里。若有人服侍我，我父必尊重他。” Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat 20 sampai 26. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memelihara untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Allah." 约翰福音第12章1节到36节用3件事来总结耶稣公开传道的事工。第一件就是玛利亚用香膏告耶稣。玛利亚祭司的奉献成为一个形象的祭物。马可福音14章第9节，主耶稣说：“我实实在在的告诉你们，普天之下，无论在什么地方传旨福音，也要述说这女人所做的，以为纪念。”主耶稣非常非常看重这种慷慨、舍己、真诚、谦卑、无保留的奉献。第二件事呢，就是耶稣基督骑着驴驹开先进到耶路撒冷。当耶稣传道的时候，他曾经屡次祝福门徒或者是被他医治的人不要去宣扬，因为他传道的工作还没有完成，赎罪的时候还没有到。他不要给敌人趁机会妨碍他。可是现在时候到了，神的旨意将要成就。但是他不但不禁止人来宣扬他呢还公开的带着门徒开路进到耶路撒冷，接受众民的欢迎。Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 35 memakai 3 perkara mengakhiri pelayanan publik Yesus. Yang pertama yaitu pengurapan Maria di atas diri Yesus. Ayat 1 sampai ayat ke-8. Persembahan minyak narwastu yang tulen ini meninggalkan bau semerbak sampai hari ini. Injil Markus pasal 14 ayat 9 berkata,
Karena Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya di mana saja jika Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat Dia. Persembahan Maria yang seutuhnya, yang tulus, yang murni, yang rendah hati, yang tepat pada saatnya, begitu menyentuh hati Yesus. Peristiwa yang kedua yang dicatat yaitu Yesus menunggangi keledai, dieluh-eluhkan masuk ke kota Yerusalem. Tak kala Yesus menginjil, dia sering berpesan kepada murid-muridnya dan juga kepada orang-orang yang disembuhkannya supaya jangan menyiarkan apa yang dilakukan, karena penginjilannya belum selesai. Penebusan manusia masih belum selesai. Tuhan Yesus tidak mau pelayanannya ini diinterupsi, dihalangi, dikacau oleh si jahat. Namun sekarang saatnya sudah tiba. Kehendak Allah hampir genap. Yesus bukan saja tidak melarang orang mengeluh-elukan Dia, bahkan Ia membawa murid-muridnya memasuki kota Yerusalem dan menerima penyongsongan, sorak-sorai, dan pujian sebagai Raja Israel. 第三件事就是记载那些有心追求要认识耶稣、要见耶稣的几个希腊人。这些要求见耶稣的希腊人是谁呢？为什么他们要见耶稣呢？在逾越节的时候，如果你在耶路撒冷的街头上看见有许多的希腊人，这并不奇怪。古代的希腊人可以说是世界的流浪者，他们喜欢旅行，他们也是真理的追求者。有一个叫做 J.H. Bernard 的人，他这样说：当耶稣在世上最后的一个礼拜，他接近圣殿，赶出店里面做买卖的人，推倒兑换银钱的人的桌子和卖鸽子的人的凳子。这些做买卖的人在圣殿里面的外邦人院的部分有他们的诠释。这个圣殿的外邦人的院子是圣殿最外层的，外邦人可以进出，只是不能够超过这个界限。所以当逾越节的时候，假如这些希腊人在耶路撒冷经过，他们一定会参观圣殿里面的那个外邦院，很可能他们也看见耶稣基督接近圣殿的那一幕。也许这些希腊人看见了这个就很有印象，他们心里也许想，为什么耶稣有这个权柄做这样的事情呢？在耶稣的时代，有一些希腊人或者是非犹太人，他们仰慕犹太人的宗教，因为在耶稣降生前的那个时代，有好些外邦人被犹太人的信仰、被犹太人的生活方式以及他们的道德标准所吸引，所以他们找腓利。腓利这个名字是希腊名字，所以对希腊人也许有一些亲切感。他们告诉腓利，他们要见耶稣。腓利不晓得怎么样处理这件事情，就去找安德烈，所以两个人就把这些希腊人带去见耶稣，求见耶稣。求见耶稣不是单单要看耶稣的外貌，
乃是要跟耶稣谈话。这些希腊人要认识耶稣。今天你为什么要找耶稣呢？当耶稣行5饼2鱼的神迹的时候，耶稣曾经说：“你们为什么找我？你们找我是要测饼得饱吗？”是的，有人找耶稣是因为要测饼得饱，有人找耶稣是因为要得医治，但是这些希腊人找耶稣是要和耶稣说话，要认识耶稣。这一节经文也告诉我们，福音已经开始向外邦传扬。Hal yang ketiga yang dicatat tentang pelayanan Yesus yang terakhir di dalam Injil Yohanes adalah beberapa orang Yunani yang datang mencari Yesus. Siapakah mereka? Mengapa mereka datang mencari Tuhan Yesus? Saudara, di hari raya Paskah kita melihat orang-orang Yunani bermunculan di jalan-jalan kota Yerusalem. Itu tidak mengherankan. Pada zaman dahulu, orang-orang Yunani adalah pecinta. Mereka suka pergi berplesir. Mereka dikatakan adalah kaum pengembara pada zaman kuno. Seorang yang bernama J.H. Bernard, dia berkata, pada minggu terakhir waktu Yesus di dalam dunia, dia menyucikan bait Allah. Dia mengusir pedagang-pedagang, menerbalikan meja dan bangku mereka. Tapi orang-orang ini, pedagang-pedagang ini punya sedikit kuasa. Mereka bisa beraktivitas di pelataran orang kafir. Pelataran orang kafir adalah bagian yang paling depan di bait suci. Nah, di sana orang kafir diizinkan untuk keluar dan masuk. Tapi mereka tidak boleh melewati batas. Jikalau beberapa orang Yunani yang mencari Tuhan Yesus ini ada pada waktu itu, mereka pasti pernah mengunjungi pelataran orang kafir. Dan mungkin sekali mereka pernah melihat adegan penyucian bait Allah. Dan mereka mungkin berpikir, mengapa Yesus punya kuasa yang begitu besar untuk melakukan hal itu? Pada zaman Tuhan Yesus, bahkan sebelum dia lahir, menjelma menjadi manusia, ada tidak sedikit orang-orang non-Yahudi yang sangat tertarik dengan iman orang Yahudi. Orang-orang Yunani yang tertarik dengan iman orang Yahudi, tertarik dengan cara hidup mereka, tertarik dengan standar moral mereka. Maka ada tidak sedikit orang-orang yang non-Yahudi menganut agama Yahudi. Ada juga yang sekedar menjadi simpatisan. Nah, beberapa orang Yunani ini yang minta kepada Filipus untuk membawanya bertemu dengan Yesus, mungkin adalah orang-orang yang pernah mendengar pengajaran Tuhan Yesus dan mau maju selangkah untuk berbicara dengan Yesus. Mengapa mereka mencari Filipus? Saudara, Filipus adalah sebuah nama Yunani. Jadi mungkin ada perasaan kedekatan, sehingga orang-orang Yunani ini mencari Filipus. Dan Filipus tidak bisa menangani akan hal ini, dia mencari Andreas temannya. Dan mereka berdua ini membawa orang-orang Yunani itu bertemu dengan Yesus. Saudara, bertemu. Mereka mau bertemu dengan Yesus, bukan mau melihat saja. Kalau mau melihat tidak terlalu susah. Yesus sering berjalan di jalanan, banyak orang mengikutinya.
melihat, tidak terlalu sulit. Tetapi mereka bukan mau melihat, tapi mereka mau maju selangkah. Mereka mau interview Yesus. Mereka mau bicara dengan Yesus. Mereka mau mengenal Yesus. Saudara, hari ini kenapa saudara cari Tuhan Yesus? Yesus berkata kepada orang-orang yang makan 5 roti 2 ikan itu, "Mengapa engkau cari aku? Engkau cari aku karena mau makan roti, mau kenyang?" Ada orang mencari Yesus karena mau mendapat kesembuhan. Semuanya sah-sah saja, boleh saja. Tetapi bagi beberapa orang-orang Yunani ini, mereka mencari Yesus karena mau berbicara, langsung berbicara kepada Tuhan Yesus, mau berkenalan dengan Tuhan Yesus. Saudara, apakah kita betul-betul kenal Yesus? Rindu untuk bicara dengan Dia. Leon Morris, seorang sarjana Alkitab yang termasyhur, dia berkata, walaupun Yerusalem memboikot Yesus, namun seluruh dunia menganggap Yesus sebagai juru selamat dan mereka datang mencari Yesus. 约翰福音第12章23节到25节是一个奇妙的反论，奇妙的反论。出名的圣经学者 William Barclay 在他的解经书说，在新约圣经没有一个地方像这一段圣经所说的，让第一次听见的人感到非常的震惊。它的开始是很浅白的，但是结束的部分却是非常的深奥，难以揣摩。开始的时候是讲人人都能够明白的道理，在第23节也是说人子的荣耀的时候到了。什么时候呢？就是耶稣上十字架的时候。但是耶稣怎么样看十字架的受难呢？他说是得荣耀的时候。耶稣称他的死亡为荣耀，是胜利，不是失败，不是悲剧。耶稣时代的犹太人认为，当神所应许的弥赛亚来临的时候，是在荣耀中降临，荣耀中来到，统治这个世界。他们不知道，在荣耀的冠冕之先，要先经过苦难，经过死亡。早期的门徒，我们看见他们都为耶稣基督殉道而死。耶稣基督知道，他得荣耀的时候到了，可是他要经过可怕的黑夜。这奇妙的反论有3点，这都是真理的核心，也是基督徒信仰生活的中心。Saudara, hal yang ketiga yang dicatat tentang pelayanan terakhir Yesus Kristus di atas bumi ini, yaitu ada beberapa orang yang datang mencari Tuhan Yesus. William Barclay, seorang sarjana Alkitab yang tersohor, dia berkata, di dalam Alkitab Perjanjian Baru tidak ada tempat yang seperti apa yang dibicarakan di sini, yang membuat orang pertama kali mendengar merasa begitu tersentak. Pada awalnya perkataan ini mudah dimengerti, tetapi di bagian akhir sangat-sangat dalam, sulit disimak. Di dalam ayat 23, Yesus berkata kepada mereka yang mencari Dia, beberapa orang Yunani, dan juga ada orang-orang pasti yang di sekitar yang mendengar. Yesus berkata, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan.
Yesus melihat kematiannya adalah suatu kemuliaan, bukan suatu tragedi. Konsep Mesias orang Yahudi pada zaman Tuhan Yesus adalah mereka mengira tatkala Mesias yang dijanjikan Allah datang, dia datang di dalam kemuliaan, dia datang untuk memerintah dunia. Memang Yesus datang dengan kemuliaan, tidak salah. Namun mereka tidak tahu sebelum kemuliaan Yesus harus melewati penderitaan kematian yang sangat-sangat mengerikan. Dan murid-murid Yesus pada zaman awal, tidak sedikit mereka yang mati syahid untuk iman kepercayaan mereka. Yesus tahu saatnya sudah tiba, dia akan dimuliakan. Namun dia harus mengalami kegelapan yang sangat hebat. Selanjutnya Yesus membicarakan prinsip yang bersifat paradoks. Prinsip ini ada 3 poin yang sangat penting, yang merupakan inti kebenaran, yang merupakan sentral inti kepercayaan dan kehidupan orang Kristen. 这奇妙的反论有3点。哪3点呢？第一点就是说，耶稣基督必须先经历死亡，才得到生命。他说，一粒麦子若不落在地里死了，仍旧是一粒，没有用，永远不会结实。但是如果把它丢在冰冷黑暗、不为人所见的泥土里面，死了，腐烂了，死了，这样才能够结出许多的子粒。这是一个自然的定律，大家都明白，大家也承认。可是人万万想不到，耶稣基督却是用这个自然定律在属灵的事上，用在他自己的身上。他就是那一粒麦子，他甘心被埋在地里，死了，烂了。看起来耶稣基督似乎是失败，但是他得到美满丰盛的果子。在腓立比书第2章第9节到11节说，耶稣基督复活，神将他升为至高，又赐给他那超乎万民之上的名，叫地上的、地底下的，因为耶稣的名无不期许，无不称耶稣基督为主。这就是他所说的人子的荣耀的时候到了。Poin yang pertama di dalam prinsip paradoks ini yang pertama, Yesus harus mati terlebih dahulu, baru bisa mendapat hidup. Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, dia tetap satu biji saja. Selama-lamanya satu, tidak berbuah, tidak ada gunanya. Namun jikalau dibuang, dipendam di tanah yang dingin, yang gelap, yang tidak terlihat oleh orang, barulah biji itu bisa berbuah. Saudara, ini adalah satu hukum alam yang dapat dimengerti dan diakui oleh semua orang. Namun tidak disangka Yesus memakai hukum alam ini di atas dirinya sendiri untuk perkara rohani. Yesus adalah satu biji gandum. Dia rela dikubur di tanah yang gelap, yang dingin, mati, seakan-akan dia gagal. Namun dia mendapat buah yang berlimpah-limpah. Paulus berkata di dalam surat Filipi 2 ayat 9-11, setelah Yesus mati, Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama atas segala nama, supaya dalam nama Yesus
bertekuk lutut. Segala yang ada di atas langit, yang ada di atas bumi, dan yang di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Allah. Itulah yang dimaksud oleh Yesus. Tibalah saatnya bagi anak manusia untuk mendapat kemuliaan. 第二个这个反论的第二点就是，只有肯用生命的人才能够保守生命，生命的牺牲，并且把生命消灭。生命的牺牲，并且把生命消灭，这不是自杀，乃是把生命的范围扩大。凡是在自私的范围中生活的生命，它日渐缩小，直到自己耗尽。弟兄姊妹，最近我们不是常常看见在国内、在国外有许多的视频吗？我们看见那些把自己的生命置之度外的医护人员、医生、护士，在医院里面工作的人，他们日以继夜的不断的服侍病人，他们不能够回家跟他们的家人在一起守着病人，他们甚至于有一些牺牲了他们的生命。这些人的生命不是消失，这些人的生命是扩大。可能他牺牲了，但是他救了很多的人。这些事实、这些见证都是非常感动人的，叫我们看见，我们会掉眼泪的。不受感动的人是铁石心肠的人。可是我们有没有想到，耶稣基督的牺牲比这个更大、更重要？每一个医护人员，他们都希望能够救病人，但是也能够保守他们自己的生命，这是人之常情。如果你我是医生，我们也会有这样的想法。我们每天晚上8点钟的祷告，也为这些医生护士祷告，是不是？可是你有没有想过，耶稣来到这个世界是存心要死的，他定义为我们的罪受死。他知道他来到世界一定死，必定会死，一定会被人类的这个罪恶的瘟疫，这个 corona 杀死。耶稣不是一个手扶着你向后看的人，甚至于当彼得拦住他不要上十字架，不必死，耶稣责备彼得。也许我们心里想，耶稣好像有一点不近人情。弟兄姊妹，我们太物质化，我们太被物质限制，我们只有看见物质的身体死亡很可怕。我们从来没有想过罪恶怎么样腐蚀我们的灵魂，没有想到灵魂的灭亡更可怕。我们会感谢救我们的良医、医生、护士、医护人员等等，他们这些已经病好的人啊，我相信很多人都看了，他们为了感谢医治他们的医生、护士，他们在地上跪，我看见了，我也掉眼泪，很感动。但是我们对耶稣基督的救赎，我们并没有跪，我们并没有拜。很多时候我们聚会的时候，我们做的姿势也不恭敬，甚至有的时候在圣餐礼拜的时候还有人讲话。我们不但没有跪，我们不但没有拜，我们不是很恭敬的。也许我们觉得我们跪拜是一件很害羞的事，可是你看那些经历过瘟疫、得到身体的医治的人，
他们实在感觉到这个死亡很快就要临到他们，但是他们胜过了疾病，胜过了可怕的死亡。所以在康复之后，他们千感谢万感谢帮助医治他们、照顾他们的医生护士。我再说，这样的感恩是应该的，但是我们要思想更深入的，我们对耶稣的牺牲有没有那一种的激情而感恩？想到这里，我觉得我们太亏欠我们的耶稣基督。Poin yang kedua dari prinsip paradoks ini adalah hanya orang yang rela memakai nyawanya baru dapat memelihara nyawanya. Memakai, mengorbankan hidup untuk orang, bukan bunuh diri, tetapi memperlebar area hidup kita. Hidup yang egois akan makin lama makin ciut, dan akhirnya dia mati sendiri, habis. Saudara, di dalam beberapa bulan ini saya yakin kita semua pasti mendapat, melihat, mungkin juga ikut mengirim forward video-video klip tentang orang yang sudah disembuhkan, bagaimana bersyukur, berterima kasih kepada dokter, suster yang merawat mereka, tenaga-tenaga medis. Bagaimana berterima kasihnya? Mereka sampai sampai sujud, sampai menyembah. Kenapa saudara? Karena mereka merasakan kematian, maut sudah dekat sekali. Mereka sudah mau dicomot oleh kematian. Namun akhirnya mereka selamat, mereka lolos, mereka luput. Dan tenaga-tenaga medis ini, mereka berjiwa besar, mereka agung. Maka mereka disyukuri, mereka diterima kasihkan oleh orang-orang. Memang sudah seharusnya, layak mereka menerima terima kasihan daripada orang yang disembuhkan, keluarga, sanak famili yang disembuhkan. Lumrah saudara, memang harus. Tapi saudara, apakah kita pernah memikirkan bahwa penderitaan, pengorbanan Yesus jauh lebih besar, lebih agung dari ini? Saudara, setiap dokter, suster, tenaga-tenaga yang bekerja di rumah sakit, mereka ada satu kerinduan, yaitu mereka ingin membantu menyembuhkan orang-orang yang sakit, tetapi juga mereka juga berdoa, saya percaya, supaya Tuhan juga menjaga, memelihara mereka, supaya orang yang sakit bisa disembuhkan, dan sendiri juga bisa terluput daripada penyakit sampar corona itu. Saudara, apakah kita pernah memikirkan bahwa waktu Yesus datang menjelma dari surga ke dalam dunia, dia tidak ada satu hati yang mau berbalik. Dia tahu, dia datang ke dunia, pasti dia mati karena corona, dosa manusia, pasti mati punya. Dan dia tidak akan menoleh ke belakang. Bahkan waktu Rasul Petrus mencegah dia, Yesus menegur dia. Saudara, mungkin kita merasakan, oh Yesus sepertinya tidak menerima kebaikan Petrus. Tapi Petrus tidak tahu, jikalau Yesus tidak naik ke atas kayu salib, jikalau Yesus tidak menjadi satu biji gandum yang dipendam, yang mati di tanah, manusia akan mati karena corona, dosa. Saudara, kita terlalu materialistik.
Kita terlalu dibatasi oleh materi, oleh benda-benda kita suka dengan benda-benda yang bisa dilihat. Kita hanya melihat kengerian, ketakutan, kematian. Memang itu sungguh-sungguh menakutkan, saudara. Tetapi kita nggak pernah memikirkan bahwa kematian, kebinasaan yang kekal, jiwa dan roh dicampakkan ke dalam api neraka, itu lebih menakutkan, bahkan itu akan kekal selama-lamanya. Kita tidak memikirkan itu. Mungkin sesekali lewat begitu saja di benak kita. Kita tidak menyelami secara dalam betapa hebat, betapa ngerinya. Karena itu, saudara, kita kurang punya rasa syukur. Kita kurang passion di dalam hal ini. Kita bisa berterima kasih kepada tenaga medis, menyujud, menyembah. Tapi terhadap Yesus yang tidak ada niat menyelamatin kamu, tapi saya juga tidak kena virus dosa. Yesus tidak ada pikiran seperti itu. Dia tahu dia pasti mati. Saudara, penebusan, penggantian kematian yang begitu agung, menggantikan kita mati. Kita tidak sujud, kita tidak menyembah. Bahkan seringkali di dalam kebaktian, saudara, cara kita duduk, cara kita menyembah Tuhan, bahkan waktu ada perjamuan kudus masih ada orang bicara. Bukan saja tidak ada passion sama sekali, tidak ada perasaan. Kita tidak melihat harga yang begitu besar yang Yesus bayar buat kita. Saudara, kita terlalu berhutang pada Tuhan Yesus. 反论的第三点就是只有甘心付施的人才是伟大的人。有一个叫做 Christmas Evans 的人，他是一个传福音的人，他一直把握时机来传福音。他的朋友劝他，你不要那么辛苦，但是他总是回答，他说，我的生命宁可用坏，不要生锈。我们是否甘心付施？当我们比别人多做一点工作的时候，我们常常会发脾气、生气，为什么总是找我？为什么不是他？耶稣说，若有人服侍我，我父必尊重他。我们都希望被父所尊重，但是我们服侍的态度又是怎么样的？工作交给我们的时候，我们有没有尽力的做？我们是在求主怜悯我们。Poin yang ketiga daripada prinsip paradoks adalah hanya orang yang rela melayani barulah termasuk orang yang agung. Seorang yang bernama Christmas Evans, dia adalah seorang penginjil yang sangat giat memberitakan Injil, dan temannya sering menasihati dia, kamu jangan terlalu capek lah. Tapi apa jawabnya? Dia selalu berkata, lebih baik rusak karena dipakai daripada karatan karena tidak dipakai. Saudara, kita mau hidup kita rusak, dipakai jadi berkat buat banyak orang, atau kita tidak mau, tapi akhirnya toh karatan, habis juga. Ini adalah pilihan bagaimana kita memakai hidup kita. Seringkali kita melayani, saudara, mungkin sedikit lebih banyak frekuensinya dari orang lain. Kadang-kadang kita tidak sudi. Kita selalu banding-banding, kenapa dia lebih enak, kenapa saya lebih berat, dan sebagainya, dan sebagainya. Yesus berkata, jikalau ada orang yang melayani aku, dia akan dihormati oleh Bapa aku.
Saya yakin, saya percaya kita mau menjadi orang yang dihormati oleh Bapa. Namun apakah pelayanan kita memuaskan hati Tuhan？在这个 Corona 瘟疫的时候，我们恳求神帮助我们有属灵的醒觉。Saudara, di dalam masa-masa penyakit sampar corona ini, kita mohon, kita berdoa minta Tuhan memberikan kita kesadaran rohani, spiritual awakening。我们看见罪恶的 corona 比物质的 corona 更可怕，我们需要看见这个。Saudara, kita harus melihat bahwa corona dosa lebih menakutkan daripada corona benda。我们从前不太讲卫生，一下一下洗手，一下一下洗手。哦，你会说这个是小题大做，很小很小的东西，你也是留意。啊，不可以用手擦眼睛了，擦鼻子了。我们从来没有想到，可是我们随便这么做的时候，会要我们的命，因为有细菌。Saudara, dulu jika kita sering-sering cuci tangan, kucek-kucek mata, ya, dinasihati orang, saudara kita bilang, oh ini kamu berlebih-lebihan, sedikit. Tapi sekarang tidak demikian, saudara. Yang kecil, yang sedikit, tangan ditaruh di mata saja, taruh di hidung saja, kena corona, merenggut nyawa, sedikit saja。所以求主帮助我们，不要因为小罪没有关系，说谎没有关系，自私懒惰不公义没有关系，一点点的罪都不能够带到天堂，因为天堂比地上已经消毒的地方更圣洁，而且是绝对的圣洁。Saudara, kita minta Tuhan memberikan kita awakening. Jangan menganggap sepi dosa kecil, ya. Bohong nggak apa-apa, semua orang juga bohong. Siapa sih yang nggak ngebohong? Kita punya mental seperti itu. Ya, egois, malas-malas, tidak adil, nggak apa-apa. Saudara, sedikit dosa pun tidak bisa kita bawa ke surga, karena surga itu sudah disteril, lebih bersih dan mutlak suci, lebih bersih daripada tempat-tempat di mana saja yang paling bersih di dunia yang sekarang sudah disteril, masih di bawah. Kebersihannya masih jauh di bawah surga. Kita bersyukur di dalam Jumat Agung ini, saudara, melalui penyakit sampar corona, kita merefleksi, memeriksa diri, be sensitif. Kita harus peka terhadap dosa。在这个瘟疫的时代，我们要特别有属灵的警觉，注意不要犯罪，保持生活圣洁。弟兄姐妹，在我们还没有领受圣餐以前，让我们献唱一首诗歌，预备我们的心。Saudara sekalian, sebelum kita memasuki dalam perjamuan kudus, mari kita mengangkat satu puji-pujian untuk mempersiapkan hati kita, pimpin ke Kalvari. Aduh.
roti dan cawan perjamuan kudus. Kita datang dengan kerendahan hati di hadirat Tuhan. Kita mau memeriksa diri kita. Kita mau berdoa. Saudara di rumah, jika saudara bisa berlututlah. Saudara, mari kita mengakui dosa kita, minta Tuhan ampuni kita, karena kita sering meremehkan kesucian hidup ini. Kita terlalu tidak memikirkan, terlalu tidak menghiraukan kesucian, kebersihan rohani, kebersihan jiwa dan batin kita, bahkan kebersihan, kesucian tubuh kita. Kita minta ampun pada Tuhan. Yang kedua, kita juga berdoa minta ampun kepada Tuhan karena kita tidak serius merenungkan harga yang dibayar oleh Tuhan Yesus. Tidak secara mendalam merenungkan penebusan Yesus. Seharusnya kita yang digantung di salib, tapi Yesus mengambil posisi itu. Dia yang naik ke atas kayu salib. Kita terlalu materialistik. Kita tidak merasakan ngerinya corona dosa, sehingga kita tidak tahu berapa hebatnya penderitaan, kesengsaraan yang Yesus terima. Kita minta ampun. Kita juga mengaku dosa. Seringkali kita marah, berkata, kita sibuk, nggak ada waktu mendekatkan diri untuk bertemu dengan Yesus, untuk mengenal Dia lebih banyak dan lebih dalam. Kita pikir kita sudah kenal Yesus, tapi sebetulnya kita belum betul-betul kenal. Kita mengenal secara dangkal. Kita tidak mengenal Dia secara dalam. Kita nggak ada waktu buat Tuhan. Nggak ada waktu untuk perkara-perkara yang bersifat kekal. Tapi sebetulnya kita banyak waktu. Bahkan kita berkata, ya dalam saat-saat mengkarantinakan diri kita ini, kita nggak tahu mau ngapain di rumah. Tapi kenapa kita nggak pikir bahwa kita harus lebih banyak lagi baca Alkitab, lebih banyak lagi berdoa, lebih banyak lagi menaikkan, memanjatkan doa syafaat, berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, untuk pelayanan. Saudara tahu berapa banyak yayasan-yayasan misi mereka terpaksa juga, karena mereka harus juga mengikuti himbauan pemerintah, tidak bisa beraktivitas keluar.
Kita tidak banyak mendoakan mereka, saudara. Kita minta ampun. Minta ampun untuk tidak ada waktu buat Tuhan, tapi banyak waktu buat sendiri. Bahkan seringkali tidak tahu bagaimana memakai waktu itu. Kita minta ampun. Tuhan, ampunilah dosaku. Tuhan, dengarlah doaku. Dengan nyanyian ini kita memanjatkan doa. Tuhan, itulah permohonan kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat dipersilakan, yang berlutut dipersilakan kita berdiri, yang di rumah yang duduk dipersilakan kita bangkit berdiri. Kita akan menerima perjamuan kudus. Pada malam di mana Tuhan Yesus dikhianati, dia mengambil roti serta berkata, "Ini adalah tubuhku yang dipecahkan untuk kamu. Oleh sebab itu, perbuatlah demikian sebagai satu peringatan akan aku." Mari kita makan. Setelah makan, Tuhan Yesus mengambil cawan serta berkata, "Ini adalah satu perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Oleh sebab itu, ambillah, minumlah sebagai satu peringatan akan aku." Kita tetap berdiri. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami yang di dalam surga, Allah yang mencintai kami, Allah yang memberikan yang paling baik, yang paling bagus, yang paling berharga, yang tidak ada cacat celah sedikit pun juga, yaitu anakmu Yesus Kristus yang begitu mulus datang ke dalam dunia, khusus datang untuk mati, datang untuk menebus dosa kami, datang untuk menderita buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mati buat kami.
Engkau menggantikan posisi kami. Seharusnya kami jadi gantung di salib, tapi Engkau mengambil posisi itu, menggantikan kami. Karena Engkau mati, kami hidup. Satu kematian yang mendatangkan kehidupan. Karena Engkau satu biji gandum sudah rela dibuang, dipendam, busuk, mati, dan hasilnya berbuah-buah banyak, beribu-ribu, berjuta-juta. Sampai hari ini kami, anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba Tuhan, kami meneruskan pekerjaan Tuhan Yesus di atas dunia ini. Tolong kami Tuhan, supaya kami belajar seperti Tuhan kami, rela berkorban. Kami masih belum mengorbankan nyawa sebetulnya. Kami hanya mengorbankan sedikit waktu, uang, pemikiran mungkin. Bahkan seringkali kami jarang juga memikirkan pekerjaan Tuhan. Tuhan, biarlah di dalam zaman-zaman sampar corona ini kami diberikan kesadaran, satu awakening, satu kesadaran, supaya kami, ya Tuhan, sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan hati yang tulus. Pulihkan kerohanian kami Tuhan, berkati gereja kami, berkati keluarga kami, pakai kami Tuhan, pakai kami. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat penebus kami yang ajaib. Amin. Saudara, kita tetap berdiri, kita nyanyi doxa bagi yang menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hati kita kepada Tuhan yang adalah pohon selamat dan sumber berkat kita. 但愿是平安的上帝亲自使你们全然长盛，又愿你们的灵、与魂、与体都蒙保守，在我主耶稣基督降临的时候，完全无可指责。那造你们的本是信实的，他必成就这事。Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Amin.
Ya, shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi seluruh jemaat GCD Kartini yang mengikuti ibadah online Jumat Agung pada hari ini dari channel YouTube di rumah kita masing-masing. Terima kasih partisipasi seluruh jemaat di dalam ibadah online pada hari ini. Sekali lagi, bagi jemaat yang ingin mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan, ingin memberi persembahan, saudara dapat mentransfer persembahan saudara di nomor rekening yang ada di bawah ini. Sekali lagi, terima kasih. Selamat merayakan Jumat Agung. Tetap jaga kesehatan, tetap bersuka cita, sampai bertemu kembali di dalam ibadah online Paskah pada tanggal 12 April 2020 yang akan datang. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.